mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, mahasiswa seluruh Indonesia, sebangsa dan setanah air. Patut kita sadari bahwa pada kondisi saat ini, bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Konflik para elit pasca pemilu 2019 mengakibatkan terjadinya polarisasi dan disintegrasi di kalangan masyarakat. Dan ketika kondisi ini terus berlanjut, maka ini akan berdampak buruk terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Kawan-kawan mahasiswa, selain itu, tragedi kemanusiaan yang menimpa lebih dari 500 perangkat pemilu menjadi bencana kemanusiaan yang besar pada saat ini. Namun sangat disayangkan bahwa sampai detik ini, tragedi kemanusiaan tersebut justru banyak dipolitisasi oleh beberapa elit. Kawan-kawan mahasiswa semuanya, catatan sejarah membuktikan bahwasannya mahasiswa selalu mengambil peran dalam setiap polemik dan problematika di Indonesia ini. Kita mahasiswa harus senantiasa konsisten untuk menyuarakan kebenaran. Framing terhadap pergerakan mahasiswa sudah menjadi suatu hal yang sangat biasa. Diamnya mahasiswa adalah bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawabnya sebagai social control. Diam atau bergerak, mahasiswa akan terus dipandang kritis dan juga dipandang salah. Dan kita akan putuskan bahwasanya kita akan terus bergerak, kawan-kawan semuanya. Oleh karena itu, saya Muhammad Nurdiansyah atas nama Aliansi BEM seluruh Indonesia mengajak kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa seluruh Indonesia untuk kita berkumpul bersama-sama dalam momentum Kongres Kebangkitan Mahasiswa. Momentum ini akan kita jadikan sebagai upaya kita untuk menyelesaikan problematika dan juga polemik di bangsa kita saat ini. Pada 22 Desember 2020, Presiden Jokowi melantik 6 menteri baru hasil kocok ulang kabinet. Di antara menteri yang dilantik adalah Muhammad Lutfi, Wahyu Sakti Trenggono, dan Sandiaga Salahuddin Uno. Dengan ditunjukkannya ketiga orang itu sebagai anggota kabinet, jajaran pemerintahan Jokowi makin erat dengan pengusaha kelas kakap. Muhammad Lutfi pernah menjabat posisi yang sama di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 3 bulan sebelum dilantik Jokowi, Lutfi adalah Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dia juga pernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kekayaannya, berdasarkan laporan LHKPN, mencapai 187 miliar rupiah. Jauh sebelumnya, Lutfi juga bergabung sebagai anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nama Wahyu Sakti Trenggono sempat ramai pada Pilpres 2019 karena dia menjabat bendahara umum tim sukses Jokowi Ma'ruf Amin. Pria yang kerap disapa Treng ini punya kekayaan hingga 1,9 triliun rupiah. Harta ini ia dapatkan karena atas kesuksesannya sebagai pengusaha menara telekomunikasi. Dia juga salah satu inisiator asosiasi penyedia infrastruktur menara telekomunikasi. Ketika maju ke bursa Pilpres 2019, Sandiaga Uno memutuskan melepas sahamnya di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Dia diperkirakan meraup keuntungan penjualan saham sebesar 64,19 miliar rupiah. Namun sebagai pengusaha, Sandiaga sebenarnya punya harta lebih banyak, yakni sebesar 5,9 triliun rupiah. Catatan ini sekaligus membuat Sandiaga menjadi menteri terkaya dalam kabinet Jokowi. Di bawah Sandiaga ada Menteri BUMN Erick Thohir yang kekayaannya mencapai 2,3 triliun rupiah. Dalam satu kesempatan, Erick pernah berfoto bersama Lutfi dan Sandiaga semasa muda di Amerika Serikat. Kini mereka semua sudah masuk dalam jajaran orang berpengaruh di Indonesia, dan sebagai pengusaha mereka sama-sama berada dalam pemerintahan Jokowi. Di masa kepresidenan Joko Widodo yang pertama, hanya 2 menteri yang tertangkap korupsi sepanjang 5 tahun, yaitu Idrus Marham dan Imam Nahrawi. Idrus adalah menteri hasil reshuffle. Dia hanya menjabat sebentar sebagai menteri sosial dari Partai Golkar,
Idrus kemudian harus mendekam di penjara karena korupsi kasus pembangkit listrik tenaga uap Riau I. Sedangkan Imam Nahrawi tergencet kasus suap pencairan dana hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Komite Olahraga Nasional Indonesia dan gratifikasi selama menjabat. Suap yang diterima Imam tidak kurang lebih dari 11,5 miliar rupiah. Dan dia harus mendekam di penjara selama 7 tahun dengan denda 400 juta rupiah. Menjelang Pilpres 2019, Jokowi berulang kali menegaskan pemerintahannya tidak ada beban lagi di periode kedua. Bahkan sebelum pembentukan Kabinet Jokowi Jilid 2, publik ramai oleh Kabinet Zaken yang mungkin dibentuk. Intinya, posisi menteri diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan keahlian di bidangnya, tanpa menikir latar belakang sebagai perwakilan partai. Nyatanya hal itu mustahil dilakukan. Saat Kabinet Indonesia Maju selesai dibentuk, sebanyak 16 menteri berasal dari partai, sedangkan 18 menteri dari kalangan profesional non-partai. Jika dibuat komposisi, maka 47% bagi pejabat partai dan 53% untuk kalangan profesional. Baru setahun lebih sedikit, 2 orang menteri Jokowi tertangkap KPK. Pertama adalah Menteri Sosial Juliari Batubara terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19. Kedua, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga ditangkap KPK karena dugaan korupsi ekspor benih lobster. Kesamaan keempat Menteri Jokowi yang ditangkap KPK, semuanya berasal dari partai politik. Juliari dan Edi yang belakangan ditangkap adalah anggota PDIP dan Partai Gerindra. Dalam buku panduan sistem integritas partai politik yang disusun KPK berdasarkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, partai politik punya beberapa masalah integritas yang membuatnya rentah menjadi penyalur koruptor di pemerintahan. 2 hal diantaranya adalah masalah rekrutmen dan kaderisasi anggota serta pendanaan partai politik. Rekrutmen partai politik selama ini cenderung tertutup dan syarat akan nepotisme. Mereka yang direkrut dan menempati jabatan sekretaris partai yang kemudian disalurkan ke pemerintahan kebanyakan berasal dari kalangan keluarga atau kerabat yang punya kedekatan politik dengan elit partai. Sedangkan pendanaan partai didapat kebanyakan dari 3 jalur. Pertama, iuran anggota. Kedua, subsidi dari pemerintah. Ketiga, adalah sumbangan pribadi. Persoalan-persoalan ini mendorong pada perilaku korup petugas partai ketika menjabat di pemerintahan nantinya. Agil Oktarial dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentara dan Probini Hastuti dari UIN Sunan Kalijaga yang juga menulis penelitian berjudul Desain Penegakan Hukum Korupsi dan Partai Politik di Indonesia 2020 mengatakan partai politik sebenarnya adalah salah satu sumber korupsi di Indonesia. Melalui rekrutmen politik, parpol menjadi sarana penyaluran orang-orang di pemerintahan. Dengan alur tersebut, parpol akan menempatkan orang-orang yang memuluskan kepentingan parpol di pemerintahan. Orang-orang tersebut, jika nantinya melakukan korupsi, seharusnya juga menjadi tanggung jawab parpol. Agil dan Proborini menganggap uang korupsi itu sangat mungkin mengalir kepada parpol yang telah memuluskan jalan koruptor mendapatkan kedudukan strategis. Masalahnya, satu hal yang paling susah adalah membuktikan aliran dana dari koruptor kepada parpol terkait. Saat partai politik dipandang sebagai korporasi, ini memungkinkan partai dapat dijerat dengan hukum tindak pidana korupsi jika terlibat korupsi. Jelas Probini dalam webinar yang diselenggarakan KPK pada 17 November 2020. Setelah Juliari dan Edi tertangkap, Jokowi mengubah pandangannya. Pertama, dia tidak memberikan kursi menteri begitu saja kepada partai politik. PDIP tetap jadi anak emas dengan pengalihan kursi Juliari kepada Tri Risma Harani. Tapi posisi Menteri KKP tidak begitu saja diberikan kepada Partai Gerindra. Yang menggantikan Edi adalah Wahyu Sakti Trenggono, mantan Wakil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sandiaga Uno mendapat posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kendati dahulu Sandiaga merupakan kader Partai Gerindra, kali ini dia adalah seorang independen. Setidaknya, komposisi menteri di Kabinet Jokowi kembali berubah.
15 orang pejabat partai dan 19 dari kalangan profesional non-partai. Dan satu lagi yang ikut bertambah, jajaran pengusaha di kabinet Jokowi. Keputusan Jokowi yang melantik para pengusaha sebagai menterinya sebenarnya tidak mengherankan jika menilik fokus pemerintahannya dalam 4 tahun ke depan, yakni membuka keran investasi seluas-luasnya. Masalahnya, ketika para pengusaha banyak memegang posisi penting di eksekutif dan legislatif, ada potensi ancaman yang besar terhadap demokrasi. Martin Gellens dan Benjamin Page dalam tulisannya berjudul Testing Theories of American Politics, Elites, Interest Group, and Average Citizens, menemukan bahwa pembuatan kebijakan di Amerika Serikat banyak ditentukan oleh kelompok tertentu yang punya kepentingan bisnis dan elit ekonomi. Hasilnya, kelompok kelas menengah ke bawah menjadi kaum termarginalkan. Mereka hanya punya pengaruh kecil atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam pembuatan kebijakan. Padahal, mereka yang berjumlah lebih banyak seharusnya punya kepentingan besar untuk diperjuangkan pemerintah. Situasi tersebut dalam istilah ilmu politik menjurus kepada negara plutokrasi. Mudahnya, plutokrasi adalah sistem di mana pemerintah dikuasai sekelompok konglomerat. Menurut David Korten, bekas guru besar di Harvard Business School, plutokrasi mengembangkan sistem ekonomi yang hanya membuat para penguasa semakin kaya. Kebijakan ekonomi ditentukan berdasarkan investasi yang dianggap menjanjikan oleh kalangan mereka sendiri. Dalam konteks Indonesia, keberpihakan kepada elit ekonomi ini bisa dilihat ketika pemerintah dan DPR bersikeras mengesahkan RUU Cipta Kerja. Kendati diprotes oleh serikat buruh dan banyak kesalahan teknis di dalamnya, pemerintah dan DPR tetap mengesahkan aturan yang dianggap merugikan kaum pekerja tersebut. Peneliti Institut Studi Asia Tenggara, Yusuf Ishak Institut Mbade Supriyatma, menilai dengan masuknya barisan pengusaha di kabinet Jokowi, maka perubahan Indonesia ke arah plutokrasi semakin terlihat. Kalau orang lain mengatakan normal, saya mengatakan ini tidak normal. Ini plutokrasi dalam pengertian yang paling telanjang, kata Made dalam diskusi daring Crazy Rich masuk kabinet.